Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini ibu akan menjelaskan materi IPA mengenai ekosistem dan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Mari disimak materinya. Yang pertama, ekosistem. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik dan tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem juga bisa dikatakan adalah suatu tatanan kesatuan secara utuh atau secara keseluruhan antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Seperti itu. Jadi, kita dan lingkungan itu saling membutuhkan, saling mempengaruhi. Nah, lalu ekosistem itu terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Yang disebut habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Nah, sedangkan populasi adalah kumpulan individu yang sejenis yang menempati daerah tertentu. Contohnya, di dalam sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan, teratai, dan populasi lumut. Nah, itu yang disebut populasi. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai, komunitas padang rumput. Nah, komunitas sungai itu. Lalu ada rantai makanan. Nah, biasanya hewan kecil itu sebagai mangsa utama. Jadi, hewan kecil ini biasanya menjadi mangsa hewan besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak. Nah, tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, itu yang disebut rantai makanan. Lalu ada juga contoh seperti ini yang ibu gambarkan, yang ibu kasih gambarannya. Itu ada tumbuhan, nih ada sawi dan ada bunga sepatu. Misalnya bunga sepatu dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit. Lalu ada sawi, sawi dimakan tikus. Lalu tumbuhan juga sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak, tikus juga dimakan burung elang. Nah, burung elang ini adalah pemangsa terakhir dari rantai makanan. Jadi burung elang bisa makan burung pipit, lalu elang juga bisa memakan katak, ataupun elang bisa memakan tikus. Jadi ini saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Lalu ada penggolongan hewan tergantung dengan jenis makanannya. Yang pertama ada yang disebut karnivora. Nah, kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Nah, sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan hewan liar. Nah, hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Oleh karena itu, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Nah, gigi taring ini berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Nah, gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Nah, hewan ini juga termasuk dalam kelompok contohnya itu harimau, macan,
Terus apalagi tuh? Nah, hewan liar, singa, anjing, ular, dan lain sebagainya. Itu adalah hewan karnivora atau hewan pemakan hewan lainnya. Lalu kita beralih ke yang kedua, yaitu herbivora. Kelompok herbivore merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi taring, gigi seri yang berada di depan dan tajam. Gigi ini juga berguna untuk memotong makanan, sementara itu gigi geraham di hewan herbivora ini ada gigi geraham yang berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Nah, contoh hewan yang termasuk kelompok ini yaitu sapi, kelinci, kerbau, rusa, dan lain sebagainya. Omnivora. Nah, hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan atau berasal dari hewan lain. Nah, bisa disebut juga omnivora ini hewan pemakan segala. Nah, hewan omnivor ini memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan untuk memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham ketika makanan berupa tumbuhan. Nah, contoh dari hewan omnivor ini ada orangutan, gorila, monyet, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada jenis insektivora. Insektivora adalah golongan hewan yang hanya memakan serangga. Lalu contoh hewannya di sini sudah ada, yaitu cicak, terenggiling, katak, capung, dan laba-laba. Itu adalah kelompok hewan insektivora. Nah, sekian materi hari ini. Ibu cukupkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang masih salah atau kurang. Ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.